Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Selamat pagi berkah dalam Sugeng Paskah. Selamat Paskah. Hari ini kita bersuka cita karena pertama-tama kita boleh berlibur bersama sesudah masa pandemi kita lewati bersama. Saya ingat kita mempunyai rencana liburan bersama itu 3 tahun lalu ketika kita kumpul di Sragen. Romo Wetnyo waktu itu sudah punya agenda yang luar biasa, berencana ke Lampung dan sudah punya kontak person di Lampung, Romo Amisani. Bahkan Romo Amisani sudah pulang, kita nggak jadi piknik. Wah, jaluk gini lah. Kita bersyukur bahwa sesudah pandemi kita boleh piknik bersama, rekreasi bersama, mengalami sukacita bersama. Di tempat ini dengan senjata gaple dan keren. Walaupun banyak teman-teman kita juga yang berhalangan karena acara-acara mereka. Berapa? 3 bulan sekali disukan Romo Wetnyo. Tapi iurannya ditambah Romo Andri nanti. Siap menarik. Ada yang belum. Kita juga akan berdoa untuk Romo Suryo, teman kita yang dipanggil Tuhan kemarin. Kita doakan bersama dalam Ekaristi, walaupun kita tidak bisa bergabung dengan teman-teman Romo di Bendungan. Kita doakan dalam Ekaristi yang sama untuk keselamatan, untuk kebahagiaan Romo Suryo. Juga kita bersyukur karena masa Paskah ini kita diajak untuk selalu mengalami sukacita. Kebetulan bacaan hari ini mengajak kita untuk tinggal dalam Kristus, berbuah dan mewartakan sukacita itu, menceritakan sukacita itu kepada umat. Demikian dalam bacaan pertama nanti, Kisah Para Rasul. Paulus dan Barnabas menceritakan kepada jemaat segala sesuatu yang dilakukan Allah melalui perantaraan mereka. Kita semua dipanggil untuk bersaksi, untuk bercerita. Maka nanti mungkin teman-teman yang punya pengalaman pribadi dengan Romo Suryo juga boleh menceritakan sukacita punya teman Romo Suryo. Mari kita awali Ekaristi kita dengan Haleluya, haleluya. Benang merah yang saya tangkap dari ketiga bacaan yang kita dengar hari ini adalah tinggal dalam Kristus, berbuah. Buah itu adalah buah sukacita, dan ketika kita bersukacita, kita dipanggil untuk bersaksi kepada jemaat, kepada teman-teman. Saya sharing sedikit pengalaman saya di paroki dan juga nanti pengalaman saya ketemu bergaul dengan Romo Suryo. Saya punya pengalaman pribadi dengan Romo Suryo itu tahun 2008-2010 ketika saya bertugas di Semarang. Saya di Lampersari, Romo Suryo waktu itu 2008 baru datang di Karangpanas. Setiap hari Rabu saya hampiri renang di Siwara, Ungaran. Jadi kalau Rabu pagi sudah sarapan, itu saya menghampiri Romo Suryo berdua, lalu renang di Siwara, karena kalau pagi-pagi masih sepi, paling jam 9 sudah pulang lagi. Yang menarik bagi saya adalah karena waktu itu Romo Suryo adalah pengalaman menjadi vikaris paroki. Waktu itu belum vikaris paroki ya, pastor pembantu ya, pastor Romo Muda, pastor pembantu, menemani pastor kepala yang sama. Sebelumnya dia di Sragen dengan Romo Petrus Supriyanto. Nampaknya Romo Petrus Supriyanto sangat terkesan dengan beliau, dan ketika Romo Petrus Supriyanto pindah ke Karangpanas, itu diminta supaya Bapak Uskup menugaskan Romo Suryo untuk menemani dia. Dalam diri Romo Suryo itu saya paham bahwa saya kenal bahwa dia itu mempunyai sifat bisa ngomong. Romo-romo yang sulit, romo-romo senior yang sulit, dia menemani. Saya kira kita semua tahu
semakin kita semakin tua, semakin susah. Karena saya juga semakin berumur. Betul. Romo Karto tadi malam juga sharing, semakin tua juga semakin harus beradaptasi katanya ya. Harus beradaptasi, membiasakan diri bergaul dengan romo-romo yang muda, tapi juga mendatangkan sukacita. Walaupun sifatnya pokoknya ngancani mendengarkan. Kadang-kadang orang nyambung romo ya. Orang nyambung nih setia mendengarkan. Maka syukur bahwa banyak romo muda yang juga mau menemani kami romo tua. Karena ketika kami romo tua, romo senior itu ditemani romo-romo muda, semangat kemudaan juga istilahnya menular juga banget. Tidak mudah ngelukruk. Itu pengalaman saya, Romo Suryo itu sungguh bisa menemani romo-romo yang sepuh. Maka dia juga dituakan di Unio kita sebagai ketua Unio, tapi Tuhan menghendaki yang lain. Kita bersyukur punya teman Romo Suryo. Mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman pribadi dengan Romo Suryo, dipersilakan yang punya pernah satu komunitas atau satu komisi, satu angkatan. Tidak, dalam perencanaan kita bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes, dan moto Romo Suryo Nugroho memang Injil hari ini, tinggal di dalam aku. Luar biasa kan? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Romo Suryo. Wah, kebetulan. Pas Dilalah, kebetulan ya. yang dilalah. Dilalah itu Tetapi saat dilatih ngalah ya. Jadi memang dilalah itu artinya sudah direncanakan oleh Allah. Dengan Romo Suryo yang waktu itu masih neomis juga sebagai imam muda di Sragen. Yang pertama adalah ide-ide yang nyeleneh. Ide-ide yang nyeleneh. Waktu itu mulai dari dampingi anak-anak dengan 7 Habit itu. Oh. Dan sungguh menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang militan. Idenya itu spontan, tetapi kemudian yang kedua adalah ide yang sekarang kita gunakan terus, yaitu program kerja dan RAPP. Itu dulu dimulai di Sragen, itu Romo Suryo sebenarnya yang memulai untuk adanya program kerja, dan juga waktu itu kami diajak untuk membuat program kerja itu. Pertama itu Romo Suryo. Kemudian yang menarik juga itu berkaitan dengan ini. Mungkin karena Romo Suryo itu punya kedalaman rohani yang dalam. Kadangkala itu punya kecuekan. Ya. Jadi kalau ngenyek kancane keloro-loro, tapi dia dengan tenang saja gitu ya. Jadi tidak merasa bahwa itu Tahu kena berarti mesti sakit gitu. Ya itu, tapi ya menarik. Dan kadangkala ya misalnya hal-hal kecil gitu ya, ngambil piring gitu ya, saya ambil piring tiba-tiba agak goyang sedikit, dia udah komentar melaku ora jejeg angkane yo ming piring sing obah. Tapi bagi saya menarik, perhatiannya luar biasa. Jadi mengenal sungguh pribadi teman satu komunitas itu luar biasa, mengenal sungguh. Dan juga dalam sharing-sharingnya kalau di meja makan itu sharing kedalaman, artinya relasi pribadi, itu bisa berbagi pengalaman bahkan sampai keluarga. Selalu menceritakan keluarga dan juga mengenal keluarga temannya, itu luar biasa. Jadi tidak hanya sebatas masalah pekerjaan pastoral, tetapi di meja makan itu masuk ke dalam kedalaman kebersamaan sampai rohani dengan temannya. Itu yang bagi saya waktu topper saya belajar sungguh dari Romo Suryo berkaitan dengan hal. Sungguh semangat untuk menggali pengalaman masa lalu, pengalaman bukan pribadinya dia, tapi orang lain pun juga dia itu sangat dalam sekali. Karena waktu tugas di Sragen bersama dengan Rompri, lalu dia juga dengan meluangkan waktu tanya-tanya Romo bagaimana dulu dengan Romo Supri seperti apa, lalu Romo yang Romo jalankan dulu seperti apa. Itu beliau sangat-sangat sangat untuk ingin mencari tahu lebih jauh, itu sangat-sangat besar sekali. Itu semangatnya Romo Suryo, sehingga kalau bertemu dengan saya waktu itu, terima kasih ya Mas ya, aku bisa menyerap apa yang dulu jenengan tindak keneng kono. Itu pengalaman-pengalaman yang saya alami sewaktu saya di Sragen. Begitu Romo. Apa ya, bertetangga nih? Ya sedikit Romo. Bagi saya Romo Suryo itu selain tadi kreatif
seperti disampaikan Romo Nunung, tapi juga pribadi yang sederhana dan mengendalikan dirinya itu sebenarnya kuat itu. Misalnya dulu zamannya SMS, BBM itu Romo Suryo enggak pegang apa ya, ikuti itu. Tapi dalam situasi perkembangan kan karena tuntutan ya, tapi pengendaliannya sangat kuat dia sebenarnya, berjuang untuk mengendalikan diri itu, terutama juga soal sarana komunikasi. Motor pun dia sarana kemana-mana pakai motor, tidak mau belajar pakai mobil itu bagian dari juga nggak tahu. Cuma kesederhananya memang tinggi. Bahkan sakit pun itu kan sering asam urat itu ya naik motor nekat, padahal ya kondisi kadang kena asam urat sering untuk jalan, tangannya untuk apa ya, kopling itu sulit, tapi ya naik motor nekat. Nah, itu salah satu, selain kreatif sebenarnya juga ada pengendalian diri yang kuat itu yang sejauh saya tahu, apa itu namanya ya, pengendalian diri yang diarahkan ke yang baik sebenarnya. Itu sejauh saya mengenal Romo Suryo, karena saya di Pertoyudan sering ketemu di Romo Suryo, yang saya di pasturan, Romo Suryo di seminari itu sedikit ini, dan sering dolan ke pasturan seperti ngobrol-ngobrol. Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada